Raudhah Merah Putih di mana saja berada, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya Manakib Online pada malam hari ini. Kita doakan semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Bil khusus kita berterima kasih kepada sahibul hajat, pemangku manakib pada malam hari ini, yaitu keluarga besar daripada Bapak Haji Andi Saputra. Kita berterima kasih kepada beliau dengan mendoakan semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi ketika mengomentari bulan ini, syahrun yaghfulu fihi nas, bulan di mana banyak dilupakan oleh manusia. Bulan yang terlupakan karena diapit 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan dan bulan Rajab. Pada umumnya bulan Sya'ban berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad SAW banyak dilupakan, dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita semua tidak hanya memuliakan Sya'ban, tetapi semua bulan telah dijadikan Ramadan oleh Hadratus Syekh. Kita tidak lagi membedakan antara satu bulan dengan bulan yang lain, tetapi semua bulan adalah mulia. Itulah diantara makna yang tersirat di dalam kitab Fadlul Syuhur, bahwa semua bulan itu adalah bulan mulia. Dan bisa kita lihat di Muqaddimah Fadlul Syuhur itu, di antara asbab Hadratus Syekh mengarang kitab ini, di antaranya disebutkan adalah bahwa ada sebagian golongan yang memuliakan bulan tertentu dan menganggap remeh sebagian bulan yang lain. Sehingga Fadlul Syuhur mengajarkan kepada kita semua untuk memperhatikan setiap bulan, bahwa setiap bulan itu mulia karena Allah itu maha mulia. Kemuliaan Allah tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Dulu kita sering ada istilah yang sering kita dengar dari Hadratus Syekh, sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya tidak bisa disebut benar juga. Dulu kita mengistilahkan bulan suci, bulan mulia, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya semua bulan itu suci dan mulia. Juga kita ada istilah tanah suci dan lain sebagainya. Padahal semua tanah itu adalah suci dan lain sebagainya. Inilah salah satu apa pemahaman yang diberikan oleh Allah, futuh yang dibukakan oleh Allah kepada Hadratus Syekh, yang diwariskan kepada kita semua. Ilmu yang barangkali, bukan barangkali ya, tetapi ya ilmu yang jika kita cari, kita hanya mengandalkan kitab saja, tidak akan kita terima. Inilah diantara faidah dari sekian banyak faidah yang disebutkan di dalam Al-Anwarul Qudsiyah, bahwa Al-Samratul Khosoh, buah yang khusus. Jadi dalam talqin itu dikatakan di dalam Al-Anwarul Qudsiyah, Syekh Abdullah Basyarani menyebutkan setidaknya ada dua tamroh, ada 2 buah, ada 2 faidah daripada talqin zikir. Yang pertama, tamroh amah. Tamroh amah itu umum, bisa diterima oleh siapa saja, didapatkan oleh siapa saja, yaitu yang sering kita dengar, yang sering dibahas, ad-dukhul bitalqin fi silsilatil qaum. Samroh yang amah, yang umum, bisa didapatkan oleh siapa saja asalkan dia talqin. Ya, seperti sekarang kan oleh Hadratus Syekh, talqin itu diberikan kepada siapa saja. Yang mau, yang tidak mau, bahkan yang menolak pun diberikan. Betapa dermawannya beliau dibandingkan dengan para ahli silsilah terdahulu, atau dengan karakteristik ahli silsilah sebelumnya. Ada yang memang diberikan bagi yang siap saja, ada yang bagi meminta saja, tetapi sekarang diberikan kepada siapa saja.
Tamroh amah, buah umum itu, kata Syekh Abdullah Asy'arani adalah dengan talqin siapa saja, hanya dengan sebab talqin itu masuk ke dalam rantai silsilah. Apa manfaatnya masuk ke dalam rantai silsilah itu? Faida taharroka fi amrin taharroka ma'ahu sairu ahli silsilah. Jika seseorang yang sudah talqin, talqin saja sebetulnya, tanpa barangkali tanpa istiqomah mengamalkan dan lain sebagainya, atau istilah kita talqin untuk tabaruk saja, itu mendapatkan faidah masuk ke dalam golongan, ke dalam rantai silsilah, sehingga apabila ia memiliki taharroka fi amrin, apabila ia sedang menghadapi suatu urusan, taharroka ma'ahu ahlu silsilah, maka akan dibantu oleh seluruh ahli silsilah. Tetapi tentu tidak semuanya menyadari itu. Tetapi itulah yang disebutkan sebagai samratul amah. Siapa saja bisa menerima itu. Buah yang digaransi oleh Abah Anom, orang yang sudah talqin paling nihil wafatnya husnul khotimah. Itu suatu garansi, jaminan yang mungkin kalau kita bicara kepada orang yang yang tidak sepaham dengan kita, menentang dengan thariqah, tidak akan meyakini itu. Tetapi inilah kita sebagai murid meyakini itu. Karena sesungguhnya jaminan itu bukan jaminan dari guru, tetapi jaminan dari la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amin min azabi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amin min azabi, maka aman dari siksaku. Atas dasar itulah bisa dipahami mengapa guru mursyid, para guru-guru, para aulia berani menjamin siapa saja orang yang telah bersama la ilaha illallah, maka dikatakan paling nihil wafatnya husnul khotimah. Dari situ juga kita bisa memahami, kemudian ada perkataan-perkataan man masathu yadul wali haramallahu jildahu ala nar, atau perumpamaan istilah yang serupa dengan itu. Lam yamassahun nar abadan. Man masathu yadul wali, siapa yang menyentuh tangan seorang wali, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Bukan sekadar menyentuh. Sesungguhnya wali yang dimaksud di sini adalah wali mursyid. Karena dengan menyentuh tangannya, itulah perumpamaan baiat mendapatkan la ilaha illallah. Maka dengan sebab itulah apa? Lam yamassahun nar, lam tamassahun nar. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena keagungan la ilaha illallah dan keagungan ahli la ilaha illallah yang terbawa oleh keagungan la ilaha illallah. Karena tidak ada yang maha agung, yang maha mulia kecuali hanya Allah, dan itulah la ilaha illallah. Kemudian at-tamratul khassah, buah yang khusus, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika menjelaskan mengenai faidah talqin zikir, itu masih bab-bab awal daripada Al-Anwarul Qudsiyah. Ia mengatakan dengan talqin zikir dan mengamalkannya dengan istiqomah. Nah, inilah at-tamratul khassah, buah yang khusus yang tidak diterima oleh orang yang sekadar talqin saja, adalah al-futuh. Dibukakan segala macam pengetahuan, segala macam pemahaman, segala macam ilmu, dibukakan kepada murid siapa saja yang mengamalkan bimbingan guru mursyidnya dengan istiqomah. Dan itu bisa kita lihat pada guru mursyid kita, pada bab ilmiah. Di antaranya tadi sebetulnya persoalan waktu, persoalan tempat. Ya. Bagi beliau tidak ada lagi perbedaan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Yang itu diajarkan kepada kita semua. Bagi beliau tidak ada lagi satu tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lain. Dan itu juga diwariskan pemahaman itu kepada kita semua. Atau yang mungkin lebih familiar, kita dengar dengan istilah khirqah fikriyah.
Hirqah fikriyah itu pada satu sisi menunjukkan bahwa menunjukkan kesungguhan seorang murid. Bagaimana seorang murid benar-benar mengamalkan bimbingan dari seorang gurunya sehingga dibukakan berbagai pemahaman yang bahkan oleh seorang salik, oleh murid yang sama dengannya juga, oleh murid seperguruannya pun belum tentu terpikirkan. Seperti yang kita dengar, komentar dari Abah Anom terhadap Abah Aos, ya, kurang lebih jika dalam bahasa Indonesia sudah jauh, gus jauh, ya, sudah jauh pemahamannya. Ya, atau kita lebih sering mendengar kisah ketika Hadratus Syekh menggores manakib, bahwa manqobah ini tidak hanya berlaku untuk Tuan Syekh Abdul Qadir yang di Baghdad, tetapi juga berlaku pada Tuan Syekh yang ada di tengah-tengah kita. Kata dikomentari perkataan itu oleh Abah Anom, jangankan oleh orang umum, oleh orang yang sudah bertorikoh pun belum tentu kahontal, belum tentu terpahami. Itulah menunjukkan bahwa futuh zikir itu pembuka berbagai pemahaman, berbagai pengetahuan yang kita bisa saksikan dan sedang kita alami saat ini. Dari Hadratus Syekh, berbagai macam statement beliau yang banyak disalahpahami, yang jika kita pikirkan, direnungi secara mendalam, itu sebetulnya bisa dijelaskan. Tetapi manusia pada umumnya jadi ada istilah berpikir itu sulit. Yang mudah itu hanya berkomentar, ya. Jadi karena memang sedikit orang yang berpikir, lebih banyak yang berkomentar. Tetapi jika orang mau berpikir, merenungi persoalan mengenai Imam Masjidil Haram dan lain sebagainya, persoalan mengenai merah putih, semuanya bisa ditemukan jawabannya jika memang betul-betul orang itu mau mencari kebenaran. Inilah Athamratul Khosoh, buah yang khusus bagi siapa saja yang mengamalkan zikir, yang mendapatkan talqin kemudian diamalkan dengan sungguh-sungguh. Maka kita juga pernah mendengar nasihat dari Hadratul Syekh ketika menghadapi suatu kesulitan dalam memahami suatu hal, jangan bertanya dulu kepada orang lain, tetapi ambil wudhu, sholat sunnah, kemudian zikir yang banyak. Tentu itu berdasarkan pengalaman beliau. Bahkan Syekh Abdullah Asy'arani mengatakan, orang yang sudah dibukakan futuhnya oleh Allah itu hatta yastaghni anil kitab, sehingga orang itu tidak butuh lagi untuk mutalaah pada kitab-kitab karena sudah mendapatkan pengetahuan, istilah kita ilmu laduni dan lain sebagainya. Inilah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, pertama bagi kita seorang murid menunjukkan firqah fikriyah, kemuliaan beliau, bahwa beliau mendapatkan pemahaman seperti itu adalah buah dari pengamalannya yang begitu istiqomah, yang mesti kita teladani. Bahwa apa yang diterima seorang guru adalah buah dari pengamalan. Sehingga seorang murid sesungguhnya juga tetapi tidak bisa menyamai gurunya, meskipun seperti itu, tapi bisa kita mendapatkan warisan-warisannya, meskipun tidak semuanya, seperti pemikiran dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan bahwa rahasia guru ada pada wiridnya, dan rahasia wirid ada pada gurunya. Inilah rahasia guru ada pada wiridnya. Mengapa Hadratus Syekh sekarang begitu mulia kedudukannya, begitu istiqomah beliau, mendapatkan berbagai pengetahuan, dibukakan segala macam ilmu pengetahuan, futuh dan lain sebagainya dalam berbagai hal? Apa rahasianya? Ada pada wiridnya. Dan wiridnya itu sudah diberikan kepada kita semua tanpa dipilih-pilih.
Semua semua murid pada masa ini diberikan diberikan semua amalan yang sama yang diamalkan oleh Hadratus Syekh. Rahasia guru ada pada wiridnya. Jangan lagi mencari amalan-amalan yang lain, karena dengan amalan inilah Hadratus Syekh sampai kepada makom yang sekarang begitu mulia dalam berbagai hal, dalam hal lahiriah dan rohaniahnya. Kemudian rahasia wirid ada pada gurunya. Rahasia wirid ada pada guru. Barangkali orang sama amalannya, sama-sama mengamalkan la ilaha illallah, karena itu sudah menjadi umum kan, amalan umum. Kemudian barangkali juga ada yang melakukan jika baca kitab kan, jika membaca kitab kan, sholat isyraq itu ada di berbagai keterangan. Sholat birrul walidain bagi orang yang membuka khazinatul asrar katakanlah, walaupun tidak semua yang tahu mengamalkan, tetapi bisa jadi ada yang mengamalkan itu. Seperti pengalaman pribadi, sebelum talqin itu saya sudah mengamalkan khotaman. Karena kita khotaman itu bisa dilihat di Tanwirul Qulub. Walaupun dengan jumlah yang tidak sama dan juga ada beberapa yang tidak sama. Tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi bisa jadi ada orang yang memiliki berbagai kitab tasawuf, kitab-kitab yang berisi wirid, zikir dan lain sebagainya, dan dia mengamalkannya. Tetapi tadi rahasia wirid ada pada gurunya. Maksudnya apa? Tidak semua orang yang mengamalkan amalan wirid yang sama kemudian berbuah mendapatkan samroh yang sama. Kenapa? Karena rahasia wirid itu bukan pada bacaannya, tetapi pada siapa yang memberikannya. Itulah yang dikenal di dalam istilah tradisi keilmuan Islam sebagai sanad, rantai silsilah. Bahwa rahasia dari wirid bukan pada bukan pada bacaannya. Maka itulah mengapa kita tidak dibimbingkan untuk tidak lagi tergiur kepada amalan-amalan yang lain. Walaupun secara arti katakanlah doa itu begitu indah dan lain sebagainya, tetapi rahasia wirid itu bukan sekedar terletak pada bacaannya, tetapi pada gurunya. Meskipun kita hanya istiqomah la ilaha illallah, tetapi lihatlah dari mana kita mendapat la ilaha illallah itu. Kita dapat dari guru mursyid Hadratus Syekh, didapatkan dari Abah Anom, didapatkan dari Abah Sepuh, dan seterusnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir hingga bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahasia wirid ada pada gurunya. Jadi jangan berkecil hati. Kita jangan merasa kita masih bangga mendapatkan amalan ini, bukan sekadar bangga dengan amalannya, bukan untuk sombong tetapi untuk bersyukur, tetapi bangga dari siapa kita mendapatkan amalan ini. Min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Dari orang yang hatinya penuh dengan takwa, sangat suci, begitu bersih. Di dalam hatinya yang ada hanya asma Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Inilah kita belajar dari Hadratus Syekh, kita tabaruk mengambil keberkahan dari beliau, bahwa rahasia guru ada pada wiridnya. Kenapa Hadratus Syekh tadi sudah disampaikan sampai kepada makom yang mulia ini adalah karena sebab mengamalkan apa yang sudah dibimbingkan oleh gurunya, oleh Abah Anom. Yang amalan itu diberikan kepada kita. Itulah rahasia wirid ada pada gurunya. Dua ini sudah ada pada diri kita, tinggal kita syukuri sebagai manifestasi perwujudan daripada makna huruf shin di bulan ini. Pertama, kita mendapatkan wirid yang bersambung dari guru. Yang kedua, guru kita adalah satu pada masanya. Nah, tidak semua orang mendapatkan kemuliaan ini. Ada orang yang mendapatkan guru tapi tidak mendapatkan wiridnya. Ya itu tadi, karena talqinnya hanya tabaruk saja. Setelah talqin dia menghilang entah kemana. Bahkan sehingga dikatakan
Sehingga dikatakan dalam Al-Anwarul Qudusiyah, bisa jadi seorang murid itu berbuahnya, buah talqinnya itu bisa ia dapat di masa kemursydan setelahnya. Karena memang faktanya banyak yang seperti itu. Sudah talqin tetapi menghilang, kemudian baru bergabung lagi setelah masa kemursydan setelahnya. Dari situ juga barangkali ada yang mengingat Hadratus Syekh pernah mengatakan, layaknya perkataan Abah Hanum, jika Abah Hanum mengatakan paling nihil punya talqin ini, orang yang sudah ditalqin paling nihil husnul khatimah. Dengan makna yang serupa, kata pengersa Abah mengatakan, walaupun tidak tumbuh, tidak akan mati. Itu saya mendengar dengan telinga sendiri pada momen suhbah. Talqin ini walaupun tidak tumbuh, tidak akan mati. Dari situlah maka beliau senantiasa menganjurkan untuk memberikan talqin kepada siapa saja. Bisa jadi saat ini dia tidak mengamalkannya, tapi kita tidak pernah tahu. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tidak akan pernah tahu kapan tumbuhnya buah benih yang ditanamkan oleh guru mursyid di dalam hatinya. Nah, maka inilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia yang agung ini. Apa saja yang diterima oleh Hadratus Syekh, semuanya adalah buah dari pengamalan yang amaliyah yang dibimbingkan oleh guru mursyidnya kepada beliau, yang amaliyah itu sudah diberikan kepada kita semua. Paling tidak salah satunya buahnya adalah al-futuh, dibukakan pemahaman-pemahaman, pengetahuan yang tidak diberikan kepada orang lain, yang sekarang kita saksikan itu pada Hadratus Syekh. Kita sedang menonton karomahnya. Hanya saya tadi, orang yang tidak paham, ya tidak akan mengerti, bahkan justru salah paham dan lain sebagainya. Tugas kita seorang murid adalah meyakini bahwa apa la yantiku anil hawa in huwa illa ilhamun yulham. Hadratus Syekh mendapatkan semua khirqah fikriyah itu berdasarkan buah dari pengamalan zikir beliau yang begitu istiqomah. Kita menutup pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua senantiasa dijadikan murid yang istiqomah, senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada guru mursyid, dengan mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Terima kasih kepada siapa saja yang telah menjadi wasilah kita bisa khidmat pada malam hari ini. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.